Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Semua hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan. Setiap kita keluarga Bapak Ibu bersama keluarga saya senantiasa dipelihara oleh Tuhan. Pada Sabtu malam ini tanggal 16 Oktober 2021, kepada kita semua yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita bersyukur kasih-Nya sempurna. Biar sentral hidup kita hanya kepada Yesus. Yesus pegang kendali hidup kita. Firman Tuhan katakan juga dalam Yohanes 15 ayat 5, di luar Tuhan kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan kita gagal dalam hidup ini. Tapi bersama Yesus ada damai sejahtera. Di dalam janji Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera dari Tuhan Yesus turun menyertai setiap kita. Puji Tuhan, pada kesempatan malam hari ini atas rahmat anugerah Tuhan, saya bersama istri Mimi yang saya kasihi, bersama anak saya yang saya sayangi, Mary Karun Rahmat, akan menyanyi bersama saya dengan tema pujian, yaitu Ya Tuhan tiap jam. Sebab saya tahu Tuhan tiap saat, tiap jam, tiap menit, tiap saat, tiap hari, tiap minggu, setiap saat kita butuh Tuhan Yesus. Biar tangan Tuhan kan menyertai Bapak Ibu Saudara semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Amin, haleluya. Setiap saat ya Tuhan, Engkau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Amin, haleluya. Ya Tuhan tiap saat, di suka dukaku, jikalau Tuhan jauh percuma hidupku. Setiap saat ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Dalam Mazmur pasal 25 ayat 4 dan 5, demikian firman Tuhan. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Amin, haleluya. Ya Tuhan tiap saat, ajarkan maksud-Mu, beri janji-Mu genap di dalam hidupku. Setiap saat ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang berkatilah.
puji syukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kita butuh Tuhan Yesus. Sesuai dengan pujian, ya Tuhan, tiap saat aku butuh Engkau. Kita merendahkan diri datang kepada Tuhan Yesus, sebab Tuhan yang pegang kendali dalam setiap langkah hidup kita. Tiap hari, setiap saat, saya bersama istri anak, semua hari demi hari kami melangkah bersama Engkau Tuhan. Secara manusia saya masih sedih, karena baru 1 minggu Bapak Ibu, Tuhan sudah panggil anak saya pulang ke surga. Puji Tuhan, pada persis 1 minggu, saya bermimpi. Saya memang dapat kasih karunia Tuhan suka bermimpi. Seperti Yusuf juga sering kali bermimpi. Pada waktu saya berdoa kepada Tuhan, sebelum tidur saya berdoa kepada Tuhan bersama keluarga, sebuah keluarga, minta pimpinan Tuhan. Dan saya bermimpi hari ini berjumpa dengan anak saya yang saya cintai. Dia pakai jubah putih dan berkata kepada saya sambil tepuk dada saya, jaga kesehatan hidup, supaya hidup sehat. Jaga kesehatannya. Jaga kesehatan. Kalau jaga kesehatan, saya katakan kata firman Tuhan, jaga kesehatan. Artinya dua, jaga kesehatan jasmani dan rohani. Manusia diciptakan Tuhan, jasmani dan rohani. Dan ada panca indera, tubuh, jiwa, dan roh. Secara tubuh kita harus sehat. Pikiran harus sehat, jaga kesehatan. Dan rohani sehat, yaitu bersama dengan Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan, biar langkah-langkah hidup kita tidak pernah sendiri, melangkah bersama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, mari pada kesempatan ini saya mau baca firman Tuhan. Kita tertulis, kita membaca Kisah Rasul pasal 10, ayat 17 sampai 36. Haleluya. Kisah Rasul pasal 10, ayat 17 sampai 36. Demikian firman Tuhan. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu. Sementara itu telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Cornelius dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Petrus. Mereka memanggil seorang dan bertanya, apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah itu? Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah roh, ada 3 orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, akulah yang kamu cari. Apakah maksud kedatangan kamu? Jawab mereka, Cornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah, dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima pernyataan Allah dengan perantaran seorang malaikat kudus, supaya mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Ia mempersilakan mereka untuk bermalam di situ. Keesokan harinya ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Dan pada hari berikutnya sampailah mereka ke Kaisarea. Cornelius sedang menantikan mereka, dan dia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Ketika Petrus masuk, datanglah Cornelius menyambutnya. Dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. Tetapi Petrus mengatakan, menegakkan dia, katanya, bangunlah, aku hanya manusia saja. Dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Ia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil, lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu apa sebabnya kamu memanggil aku. Jawab Cornelius, 4 hari yang lalu, kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku, pakaiannya berkilau-kilauan. Dan dia berkata, Cornelius, doamu telah didengarkan Allah, dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Suruh orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus, yang sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyamak kulit yang tinggal di tepi laut. Karena itu segera kusuruh orang kepadamu, dan dengan senang hati
Engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Lalu mulai Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Ayat 36 terakhir. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel. Itu firman yang memberikan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dalam Kisah Rasul 10 ayat 17 sampai 36. Biar hari-hari kita melangkah bersama Tuhan Yesus. Oleh itu mari Bapak Ibu yang selalu saya tekan, mari kita mau setia kepada Tuhan. Setia baca firman Tuhan, setia merenungkan firman Tuhan. Dan komitmen saya bersama Bapak Ibu, saya bersama keluarga. Bersama keluarga kita semua, mari kita komit dengan Tuhan. Kita mencinta Tuhan Yesus. Kita mau setia Tuhan Yesus. Dan kita taat menjadi pelaku firman Tuhan dengan rasa tanggung jawab. Karena suatu hari kelak dunia akan berakhir. Usia kita akan berakhir. Supaya sesuai dengan nasihat dalam roh. Ketika saya berjumpa dengan anak saya, waktu setelah saya tidur bangun pagi hari ini, anak saya katakan, jaga kesehatan. Kesehatan rohani, kesehatan jasmani, tubuh, jiwa, roh. Karena makin masuk surga, harus sehat rohani. Selagi kita di dunia, supaya kita masih bisa melayani pekerjaan Tuhan, saya bersama istri anak saya saat ini. Anak saya Mary Caroline, anak saya Henor Rahmat, sudah bersama Tuhan di surga, sudah mendapatkan tugas. Saya bersama istri saat ini, Mimi, bersama saya, bersama anak saya bertiga komit untuk terus maju melayani pekerjaan Tuhan. Dan saya mohon dukungan doa dari Bapak Ibu semua, saudara semua. Kita saling mendoakan. Kita semua adalah saudara dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Satu tubuh Kristus. Saling mendoakan, saling memberikan nasihat, saling terus mengampuni, saling mengasihi. Yang penting pokoknya kita hidup taat kepada firman Tuhan. Seperti kalau kita lihat sini, ada dua pribadi yang hamba Tuhan, anak Tuhan, yaitu Petrus dan Cornelius. Kedua-duanya dia cinta Tuhan. Maka saya digerakkan sama Tuhan bersama istri anak saya Mary Caroline Rahmat untuk menyanyikan pujian yang tadi. Ya Tuhan, tiap jam, ya Tuhan, tiap saat, aku memerlukan-Mu Tuhan. Sebab saya sadar tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Seperti Petrus, di ayat 17, Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu. Jadi artinya dalam seluruh aspek hidup kita, selalu kita punya kepekaan dalam setiap langkah hidup kita. Apa menjadi kepekaannya? Yaitu hari demi hari kita mau bergaul dengan karib dengan Tuhan. Apa maksud Tuhan hari ini? Hari ini adalah hari yang diberkati Tuhan lebih baik dari kemarin. Seperti hari ini, saya mau melanjutkan dari yang kemarin saya sampaikan, yaitu bicara dengan doa. Dan dipimpin Roh Kudus. Bukti yang Petrus membangun hubungan intim dengan Tuhan. Dan Petrus punya kepekaan. Yang penting mari Bapak Ibu yang saya sampaikan saat ini. Marilah kita memiliki kepekaan. Kepekaan dibangun dari hidup kita kalau membangun hubungan intim dengan Tuhan. Seperti Petrus punya kepekaan, yaitu Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu. Jadi setiap langkah hidup kita seperti hari ini saya bermimpi. Anak saya mengatakan, jaga kesehatan sambil saya ditepuk. Setelah itu hilang, anak saya berbaju putih dengan muka senyum dan gantung putih bersih seperti itu. Dan saya yakin anak saya menjadi taruna Kristus. Karena dia masih perjaka, kudus, tidak punya pacar. Tapi hidupnya begitu cinta Tuhan. Dan ternyata baru saya berdoa, pergumulan supaya sembuh. Ternyata Tuhan berkata, itu milikku. Itu anakku. Tuhan berkata demikian. Berarti Tuhan setiap kita merindu. Suatu hari kelak, kalau kita menjadi anak Tuhan Yesus yang setia, menjadi anak Tuhan seperti Yesus katakan, itulah milikku, anakku. Jadi berarti Tuhan mau angkat masuk di dalam kerajaan surga. Apabila hidup kita melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Apabila kita setiap saat membutuhkan Yesus jadi hati kita. Punya kepekaan. Seperti Petrus berkata, selalu hubungan intim dengan Tuhan.
Dan dia bertanya-tanya. Dan Petrus dipimpin Roh Kudus, punya kepekaan. Dan ternyata di ayat 19, ini bukti hamba Tuhan, anak Tuhan yang punya kepekaan seperti ini. Di ayat 19, dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah Roh. Coba ini, Roh ini Roh Kudus. Artinya, tiap langkah hidup kita mari punya kepekaan terhadap Tuhan. Selalu bergaul karib dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Minta pimpinan Roh Kudus. Yang kedua, minta pimpinan Roh Kudus. Yang pertama, kita harus punya kepekaan. Kepekaan terjadi karena Bapak Ibu punya hubungan intim dengan Tuhan, hubungan akrab. Seperti saya bersama istri anak-anak saya, masing-masing punya kepekaan. Kalau seandainya istri saya diam, saya berkata diam terus-terusan, ya, berarti harus saya punya kepekaan. Oh, mungkin ada kesel dengan saya. Jadi saya harus diam ini. Saya harus mengerti dan saya harus sadar, memperbaiki hal yang tidak berkenan sama dengan Tuhan. Punya kepekaan, dia Petrus bertanya, apa maksud ini? Dan ternyata punya kepekaan bersekutu dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus bicara kepada Petrus, ada 3 orang mencari engkau. Jadi berlanjut, hubungan intim berlanjut dipimpin Roh Kudus. Seperti saya katakan dalam Efesus pasal 5, Galati pasal 5, saya mau bacakan. Galati pasal 5, saya mau bacakan. Ya, ayat 25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Kalau kita tidak dipimpin Roh Kudus, kita bukan milik Kristus. Coba kita buka dalam Roma pasal 8 ayat 9. Kalau kita tidak dipimpin Roh Kudus, itu bukan milik Kristus. Saya mau baca. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh. Jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Tapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Coba ini, mari oleh itu kita minta supaya Roh Kudus kan menuntun hidup kita, supaya langkah-langkah hidup kita melangkah bersama dengan Tuhan. Dan yang ketiga, jadi yang pertama, kita selalu punya membangun kepekaan. Dan yang kedua, kita selalu minta pimpinan Roh Kudus. Dan ketiga, rajin berdoa. Saya lanjutkan dari kemarin, berdoa. Seperti ayat 30. Jawab Cornelius, 4 hari yang lalu, kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, itu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah. Artinya, mari kita bangun hari-hari di rumah, dia berdoa di rumah. Artinya, selagi Tuhan berikan kesempatan kita di rumah masing-masing, mari rajin berdoa, membangun persekutuan dengan Tuhan, supaya hidup kita berkenan layak di hadapan Tuhan. Seperti di ayat 35-36 sebagai penutup. Ayat 35-36 dikatakan, setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Mari kita menjadikan hidup kita berkenan, yaitu kita minta hidup kita punya kepekaan terhadap suara Roh Kudus dan dipimpin Roh Kudus. Dan kita rajin berdoa, membangun persekutuan dan hidup di dalam kebenaran Tuhan, sehingga mengamalkan kebenaran berkenan kepada Tuhan. Dan 36, itulah firman yang suruh sampaikan kepada orang Israel. Itu firman yang memberikan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Amin. Yesus Kristus adalah Tuhan buat setiap kita. Mari kita bangun persekutuan intim dengan Tuhan. Kita melangkah bersama dengan Tuhan sampai suatu hari kelak kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan. Amin. Engkaulah yang memberi sejahtera setiap jamnya Tuhan, di kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah aku. Amin. Haleluya. Ya Tuhan, tiap saat ajarkan maksud. Kita minta pimpinan Tuhan, beri janji-Mu benar di dalam hidupku setiap saat. Ya Tuhan, di kau ku perlukan, ku datang Tuhan Yesus, berkatilah aku. Ku datang Tuhan Yesus, pimpinlah hidupku.
memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari orang jahat, karena engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Jangan lupa berjaga dan berdoa. Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya.